Selamat malam, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, tentunya Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. Amin ya. Dan malam hari ini kita berjumpa kembali dengan satu orang yang sangat luar biasa, karena beliau ini tidak mudah dihubungi juga. Jadwalnya sangat padat, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita beruntung bisa kedatangan beliau. Saya kenalkan siapa beliau. Beliau ini luar biasa nih ya, CV-nya ya. Beliau ini juga ternyata bukan hanya mengerti bahasa Indonesia nih ya, tapi Inggris, ada French, Jerman, Portugis. Wah, banyak sekali. Italia juga ngerti gitu ya, Pak. Belajar bahasanya banyak ini ya kelihatannya Bapak ya. Hobi, Pak. Oh iya. Oke, dan beliau ini lulusan dari ITB ya, dan pengalaman beliau ini sangat banyak sekali dari apa namanya di application di engineer ya, mulai sampai jadi akhirnya direktur sekarang ini sebagai konsultan dan managing partner di CV SelectQuest Consultant. Dan beliau ini begitu sangat banyak sebagai satu teknik yang mungkin sangat kita butuhkan ya. Karena beliau ini boleh dibilang master cold calling yang menangani kalau Anda selalu ditelepon sama sales gitu ya, customer service. Nah, itu sebenarnya tekniknya diajarkan sama Bapak kita malam hari ini ya. Bagaimana caranya akhirnya kenapa kita diteleponin terus gitu. Jadi beliau ini adalah seorang master cold calling dan hampir seluruh bank kalau saya lihat yang sudah ditangani untuk menanya dari bank-bank besar, Mandiri, BCA, Mega, BNI dan lain sebagainya ya. Oke, tidak lama-lama Bapak Ibu sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, ini adalah malam hari ini pembicara kita Pak Martono Lukmantara. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, ya. Ya, Ini luar biasa Pak Martono. Jadi boleh cerita sedikit kenapa bisa masuk ke dalam sini Pak? Wah, kok bisa Bapak bisa punya apa namanya, melihat sisi cold calling ini sangat penting ini di dalam pelayanan kepada mas apa di dalam bisnis gitu ya ya, sedikitnya. ya. Terima kasih Pak Hari dan selamat malam Bapak Ibu semua ya. Jadi tadi menjawab pertanyaan Pak Hari adalah ya karena saya sudah mengalaminya waktu sejak saya kerja. Jadi saya Hmm, mengenal ini sebetulnya kurang lebih 30 tahun yang lalu. Pada saat itu pun saya sudah 5 tahun bekerja sebetulnya. Tetapi saya mengenal sebuah teknik ini sebenarnya secara tidak sengaja. Jadi kalau saya ceritakan mungkin agak panjang. Intinya adalah di saat saya lagi membutuhkan karena saya sudah hampir mau dipecat waktu itu. Ya, saya berubah dari seorang sales yang tadinya hanya soal sales farmer, kalau istilah kita farmer ya, yang biasa cuma maintain aja. Tiba-tiba saya harus jadi hunter begitu saya pindah kerja. Ya, dan memang disitulah akhirnya saya mengenal ini dan it saved my job at that time. Ya, jadi disitulah saya akhirnya bergumul mendalami ini secara apa trial and error, learning by doing dan akhirnya menjadi passion saya. Jadi kalau ditanya cold calling, orang suka. To be frank, no, not really. Nggak banyak yang suka, Bapak Ibu. Lebih suka orang kalau ngomong digital marketing, yes. Lebih baik orang datang ke kita, udah begitu. Kita siapin aja point of sale, kita layanin. Daripada kita mesti nyamper-nyamperin dia. Apalagi mesti kita calling begini. Ya, baik. Saya akan ya, mulai gitu, Pak. baik. Kurang lebih gitulah. Terima kasih Pak Mano, luar Intinya gitu, biasa. Pak. Boleh kita Hmm. dengarkan ini Pak. Baik, ya. Silakan Pak Mani. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selamat malam semua. Terima kasih Pak Hari sudah memfasilitasi untuk ini semua. Kita coba ya, saya share, kita diskusi coba ya. Call calling tuh masih nggak? Masih ada nggak? Call calling tuh di era yang sekarang udah serba digital nih, gimana nasibnya? Masih dipakai orang nggak? Nah, sebelum sampai sana ya, saya kenalkan dulu diri saya di sini. Ini saya Martono Lukmantara, ya. Ini dulu, saya nggak tahu foto tahun berapa nih ya. Nah, tapi kurang lebih inilah pengalaman saya ya. Jadi saya juga dulu adalah seorang praktisi, tapi lebih banyak di sales ya. Kebanyakan dalam karir kerja saya sebelum akhirnya saya mendirikan Telequest Consultrain ya. Nah, kemudian ini KTS Consultrain adalah company yang saya dirikan. Kita memang banyak membina para sales tuh yang memang kerjanya harus prospecting. Tepatnya lagi, prospecting cari baru.
Nah, kalau ngomong cari baru ini ya problemnya kan banyak nih, ya kan? Kita bisa pakai marketing, digital marketing, tapi ini kita adalah langsung di lapangannya bagaimana kita grab atau reaching out siapa yang menjadi klien kita atau nasabah kita ya. Oke, ini adalah klien-klien saya jumlahnya 87 korporasi dan sebenarnya saya lebih banyak berkiprah di dunia perbankan dan keuangan. Ini adalah klien-klien saya ya, termasuk ini juga lembaga keuangan non-bank ya. Nah, ini saya kalau di kelas kayak gini nih ya. Saya suka mengasih contoh di kelas live. Ayo, kita prospek siapa? Oke, saya yang prospek ya, kamu dengerin. Nah, udah. Ini yang kita lakukan di kelas biasanya. Dan biasanya seneng lah. Ini bisa mengistimulat orang-orang juga juga supaya ikut berani dan merasakan ya. Dan memang inilah yang saya lakukan supaya kelas itu betul hidup. Kita tidak melakukan yang namanya ini, tapi kita melakukan sebuah sesuatu yang sifatnya real, data real ya. Call calling lakukan di kelas ini. Contoh saya di kelas ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mulai sebetulnya perbincangan kita begini Bapak Ibu ya. Saya lihat di sini Bapak Ibu tentu juga sebagian adalah praktisi marketing ataupun yang ada di company pasti berkepentingan ya bagaimana kita menambah lagi nasabah klien baru kita atau customer baru kita ya. Nah, bagi teman-teman yang juga ada jadi digital marketing tentu juga berpikir bagaimana ya kita reaching out customer kita nih. Oke lah, belum jadi customer, tetapi bagaimana kita ketemu dia dulu. Ya Bapak Ibu pasti tahu dong, kita nggak tiba-tiba kita mengiklankan langsung orang tuh beli, nggak. Tapi bagaimana customer ini bisa kita temui. Nah, ini adalah opportunity-nya bagaimana kita akan memulai penjualan. Biasanya teman ya, yang paling enak tuh dengan sistem ini, attract and reactive. Barangkali punya istilah lain sama aja, kita mau beriklan. Kita pakai digital marketing. Intinya kita mau mengattract orang-orang biar datang ke kita, siapkan point of sale. Kemudian siapkan para sales kita di sini untuk reaktif melayani mereka yang bereaksi terhadap iklan kita. Attract and reactive ya. Atau mungkin kita katakan ini mekanisme pull ya dalam marketing. Atau kalau enggak ada lagi yang begini, proaktif. Siapa yang mau jadi kita ini kan prospek kita, langsung kita datangin. Nah, inilah proaktif ya. Nah, bagaimana dengan saya sendiri? Ya, saya banyak punya pengalaman lebih banyak yang sisi yang kedua di kanan, proaktif. Jadi saya ketok pintu, siapa yang mau jadi ini? Dan saya melakukanlah pendekatan itu. Nah, teman-teman semua, sekarang kalau kita lihat, era sudah berbeda ya. Boleh dikata ya saya masih adalah generasi baby boomer ya, sisa. Begitu. Sementara kalau saya ngajar di kelas, notabene sekarang itu adalah semua generasi milenial semua. Anak-anak yang lahirnya mungkin tahun 2003, yang sekarang umur 20 tahun. Wow, mereka itu sekarang lebih banyak, Pak, ada Facebook. Facebook bahkan dikatakan sama mereka tuh jadul, Pak, katanya. Sekarang kita pakainya namanya pakai itu tuh apa namanya itu? Pakai ya pakai IG, Pak, gitu, Pak. Nah, udah. Tapi intinya sih semua pesan penjualan itu kita biasanya sampaikan lewat media apa platform-platform ini ya dan terus Bebas. akan juga muncul yang baru-baru. Dan saya juga surprise lihat nih ada namanya Chat GPT nih yang katanya dalam waktu 2 bulan sudah meraih reaching out 100 juta pengguna. Wow, ini luar biasa ya. Sedangkan kalau kita lihat tuh namanya mobile phone itu butuh 16 tahun, Bapak Ibu. Ya, kita ngalamin saat mobile phone baru muncul, harganya mahal, tidak semua orang bisa pakai. Akhirnya pelan-pelan jadi murah, ya. Semua orang bisa pakai, begitu kan? Akhirnya demikian. Tapi kita lihat ini semua dan ini jadi media atau menjadi corong bagi semua message-message penjualan ini akan disampaikan. Nah, memang yang pasti, tapi apapun itu adalah platform, tetapi medianya yang pasti semua akan sampai lewat media ini, yaitu smartphone. Ya, Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak punya ini semua ya. Dan memang kalau saya perhatikan Bapak Ibu ya, smartphone apapun ini, semua yang disampaikan sana, di semua pesan penjualan itu selalu akan berbentuk visual and verbal. Ya, jadi kalau memang kita lihat komunikasi ada 3 cara, visual, vokal, verbal. Tapi di sini kembali visual and verbal dengan cara film, dengan cara gambar,
dan cara kata-kata, tapi kata-katanya lewat teks. Wah, ada lagi sekarang pakai suara Pak. Oke, tapi suaranya dikemas dalam video dan suaranya itu nggak interaktif, nggak orangnya langsung real time ada begitu teman-teman. Ya, nah akhirnya juga kita lihat pertanyaannya bagaimana nih? Bagaimana dengan yang ini? Telepon, ya. Ini juga media, ya. Voice, suara kita ada. Vokal, real time lagi. Jadi direct. Bapak Ibu, jadi kalau saya tanya nih sama teman-teman semua yang muda-muda yang ada di kelas, ya, saya tanya nih sama mereka semua nih, ya, mana yang Anda sukain? Oh Pak, saya lebih suka pakai teks Pak, begini-begini. Oh gitu ya. Sekarang kalau mau jualan bagaimana nih? Jualan pakai WA pernah nggak coba? Jelasin sama saya dari awal sampai akhir nggak ketemu-temu. Closingnya pakai pakai WA sekalian. Wah nggak pernah ada tuh Pak. Oh ya, nggak ada. Orang pakai WA sih mulai pesan penjualan mulai pun itu pun kita juga kadang-kadang yang namanya WA ngechat jangankan dibalas, dibaca pun tidak. Jadi centangnya nggak akan biru, tetap aja centang centang dua hitam semua. Ya, artinya kalau tingkat real time ya masih tidak ada media yang mengalahkan sebelum telepon. Telepon tuh real time. Ya, jadi kita memang reaching out. Orang bagaimanapun attention akan digugah. Mereka lagi ada tiba-tiba dengar bunyi kering. Mereka merasa terusik, pasti diangkat. Diangkat terserah. Mereka dengar beberapa kata dia mau tutup hak mereka atau hak mereka tidak tidak apa namanya tidak mengangkat sama sekali. Tetapi attention orang itu digugah belum real time. Jadi memang kalau kita mau ngakuin tetap ini number one, number two WA, WhatsApp, betul. Ya. Sekarang pertanyaannya masih digunakan nggak? Masih. Cuma memang kalau kita lihat ya, dalam konteks marketing, dalam konteks penjualan, memang ini adalah yang paling sedikit. Nah, bagaimana dengan perkembangan ini? Jadi, Bapak Ibu sekalian, karena saya juga adalah praktisi dalam bidang teleselling, artinya saya juga mengalami selama 30 tahun, artinya sampai hari ini pun, apakah saya masih menggunakan, masih menelpon untuk memprospek? Tetap saya lakukan. Hanya barangkali dengan frekuensi yang lebih rendah dibanding ketika 10 tahun, 15 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Ya, di kala itu barangkali saya satu hari bisa calling, memprospek mungkin dengan jumlah call yang lebih banyak. Nah, oke, itu ya kurang lebih ya. Nah, kembali lagi, kita lihat tadi Bapak Ibu ya. Ya ini sharing aja sih, kita lihat ya. Ya memang sekarang orang pakai teks ya. Padahal kalau kita lihat nih sejarahnya ya orang nih komunikasi sales ya terhadap customer atau prospek mereka tuh kita bisa lihat nih era sebelum 90 aja dulu kita masih ingat ada namanya fix telepon. Waduh, kalau orang telepon cari saya di kantor, yang terima teman-teman terus bilang, "Mar, ini ada telepon buat kamu nih." Langsung saya harus ke situ. Nah, ini saya ingat sekali nih. Zaman saya ngalamin sekali. Belum kemudian muncul namanya handphone. Di situ suara masih digunakan. Masih. Jadi suara masih gunakan. Walaupun teks udah mulai muncul. Kemudian BlackBerry makin murah. Muncul sekarang. Udah mulai. Yang namanya texting tuh ngechat lebih banyak. Nah, sampai 2020 teman-teman tidak ada yang ngalahkan. Muncul lagi pandemi. Nah, ini dia. COVID kemarin muncul teman-teman. Di sini agak aneh dikit ya. Terpaksa saya lihat banyak company orang nggak bisa ketemu, terpaksa suara dipakai lagi. Nah kali ini pakai virtual, pakai Zoom ya. Tapi saya mengalami di masa itu juga banyak company yang cari saya. Ayo, sekarang orang-orang sudah pada dirumahkan. Kerja mereka apa? Mau ngecat? Nggak cukup. Ayo, suruh mereka telepon. Nah jadi perkembangannya demikian. Tapi kita katakan sekarang bahwa teks itu sudah membudaya. Bahkan muncul norma-norma baru, Bapak Ibu. Sekarang saya heran kalau tanya sama teman-teman yang muda ya. Kamu, dia ikut kelasnya saya. Aduh heran Pak, ikut mesti telepon begini Pak. Pak, sopannya orang telepon di WA dulu Pak, baru nanti telepon. Terus saya berpikir tanya, itu norma dari mana ya? Dan norma itu muncul ya, ini mungkin nggak ada yang bilang, tapi itu jadi sebuah kebiasaan. Akhirnya mengatakan, aduh daripada ditelepon di WA dulu lah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ya,
Itu kalau kita berkomunikasi sesama, sama antar kita. Tetapi kalau dalam dunia penjualan, barangkali kalau kita mau pakai cara demikian, kita diuber dengan target. Ya, mana nih, mana closingannya, mana customernya. Ya, mau nggak mau, ya, mau nggak mau, senang tidak senang, itu harus dilakukan. Mau nggak mau ya. Atau barangkali para sales manager tidak mau tahu cara apa yang dipakai. Silakan mau pakai digital marketing, mau pakai cara apa, mau pakai cara canvassing, mau cara pakai di call calling, pokoknya target Anda nyampai. Nah, itulah realita di dalam dunia penjualan yang kita nggak bisa lihat, ya. Nah, sekarang kita lihat apa lagi yang terjadi. Saya sebenarnya mau lakukan ini hanya sharing karena saya adalah pelaku ya dalam dalam apa dalam dunia call calling. Jadi saya melihat perkembangan kayak apa, saya mengamati. Nah, call calling itu apa? Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin juga belum tahu. Singkatnya kita adalah menelpon orang tak dikenal. Ya, ya. Tapi ini untuk apa sih? Prospecting, salah satu cara aja. Artinya bukan jualan, bukan. Tetapi ya kita menciptakan cara untuk bisa terjadi penjualan. Penjualan nggak terjadi kalau kita nggak pernah ketemu orang. Tapi momen ketemu orangnya ini, ketemu prospek, inilah yang diciptakan salah satu antaranya dengan cara kita call calling, kita bikin janji, teman. Ya Bapak Ibu ya di situ ya. Nah, ada lagi ngomong istilahnya lain adalah namanya prospek ring 3. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang paham dunia asuransi ya. Biasanya mereka kalau mau prospek tuh ring 1, ring 2. Ring 1 itu adalah keluarga dekat, ayah, ibu, saudara, semua keluarga. Itu ring 1. Ring 2, nah yang lebih lagi ya, lebih lebar lagi, teman-teman, teman kita semua, teman dari teman, ya, temannya dari adik kita, temannya, nah itulah lingkungan pertemanan. Ring 3, nah di luar itu. Nah, call calling itu bergerak di ring 3, Bapak Ibu. Dan tentunya, apakah pertanyaannya masih dipakai nggak? Nah, jadi gini, Bapak Ibu, saya waktu itu ketemu ya sebulan lalu dengan temannya anak saya. Temannya anak saya ini adalah masih muda. Dia jagoan jual asuransi. Ya, dan dia jual itu nggak main-main, tanggung komisinya itu bisa sampai 100, hampir 200 juta per bulan. Dia tanya sama saya, Om, profesinya apa Om? Dia tanya gitu. Saya bilang, saya adalah praktisi dan trainer di bidang teleselling. Oh gitu ya. Masih dipakai tuh Om. Apa iya ya? Zaman sekarang orang kering begini masih diangkat. Nah, itu aja pertanyaan. Pertanyaan seorang ya millennials. Masih dipakai. Jadi banyak yang kepercaya. Bapak Ibu, kalau saya datang misalnya juga ke company, misalnya nawarin juga. Saya namanya kan training ya, jual training. Banyak para sales manager ngomong, banyak, Pak Martono, apa hari gini masih diangkat nih orang ditelepon begitu? Saya nggak yakin. Tetapi saya lain, saya bicara pakai data. Karena setiap sekali saya mentraining setiap kelas itu, hasilnya selalu ada sejumlah appointment dengan klien baru. Daftarnya ada, saya kasih lihat tuh, tuh. Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 60%, 70%, 80% dari peserta kelas yang ada. Nah, disitulah saya hanya membuktikan bahwa ini masih ada, gitu ya. Apa efektif?